Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta ilmu syar'i, semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Yang ke-12, Allah berfirman tentang kewajiban taat kepada Rasulullah. Pada surah 4 An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, wajib patuh kamu kepada Allah, patuh kepada Rasulullah, dan patuh kepada ulil amri di antaramu. Tapi ingat, patuh ke Allah, patuh ke Rasul itu mutlak, tanpa bantahan sedikit pun. Sami'na wa ata'na. Tapi patuh kepada ulil amri bersyarat. Apa syaratnya? Kalau perintah dan larangannya sesuai dengan Allah dan Rasulnya, maka wajib kita ikuti, wajib dipatuhi. Tapi kalau perintahnya, larangannya bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasul, larang Allah dan larang Rasul, maka gugur kewajiban taat kepadanya. Tapi sebagai warga negara, sebagai umat, sebagai masyarakat, sebagai rakyat, tetap wajib menghormatinya. Dia ulil amri kita. Hormat kepadanya, tapi tidak mengikuti perintah-perintahnya yang bertentangan dengan syariat Allah tabaraka wa taala. Yang ke-13, kewajiban untuk mencintai Rasulullah. Tercantum pada surat yang ke-9 At-Taubah ayat yang ke-21. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat ini menjelaskan wajib kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, melebihi mencintai dunia dan seisinya. Kalau seandainya cinta kita kepada keluarga, kepada istri, suami, anak, orang tua, harta benda, pangkat jabatan, kekuasaan melebihi cinta ke Allah Rasulnya, maka tunggulah azab Allah akan datang. Peringatan Allah akan tiba sama kita. Untuk itu, mari cintai Allah, dahulukan Allah dan Rasulnya dibandingkan yang lain-lain. Kadang-kadang ketika manusia perintah kita, kita mengikuti. Belum dipanggil, sudah datang.
Belum disuruh, sudah pergi. Itu gambaran ketaatan kita ke makhluk. Sementara ke Allah tidak. Berkali-kali Allah panggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, mari salat, mari salat. Kita masih cuek. Kita masih mengabaikan peringatan Allah tersebut. Kita masih abaikan panggilan Allah tersebut. Di mana cinta kita ke Dia. Untuk itu, para pecinta ilmu syar'i, mari sisa-sisa umur ini cintailah Allah lebih segala-galanya. Cintai Rasulullah lebih dari segala-galanya. Allah dan Rasulnya. Berjihad di jalannya. Itulah hidup kita. Hidup kita untuk Allah. Hidup kita mencari ridha Allah. Hidup kita mengabdikan diri untuk Allah. Hidup kita berkorban untuk Allah. Masya Allah. Kalau begitu, kita menjadi hamba terpilih. Allah siapkan surga terbaik untuk kita. Bukan hanya surga. Allah izinkan kita melihat wajahnya, bertemu dengannya. Itulah nikmat yang terindah, yang tiada bandingan untuk kita. Melihat wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Surat 10 ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Terhadap orang-orang yang berbuat baik, yang banyak karya positifnya, selalu menebar kebaikan di bumi ini, Allah berikan balasan surga. Bahkan ada tambahannya, yaitu kenikmatan melihat wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai hamba yang siap ke surga dan diberikan izin melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Mari cintai Allah. Cintai Rasulnya. Mari berjihad di jalannya. Sampai hayat di kandung badan. Sampai kematian menjumpai kita. Yang ke-14. 14 tentang keutamaan umat Nabi Muhammad. Tercantum pada surat 3 Ali Imran ayat yang ke-110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kita menjadi umat terbaik itu kalau mengamalkan 3 perkara. Pertama, menyuruh orang berbuat baik. Kedua, mencegah orang berbuat mungkar. Ketiga, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah syarat untuk menjadi umat yang terbaik. Umat Muhammad yang setia dengannya. Ke-15. 15 surat 2 Al-Baqarah ayat yang ke-143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Artinya Allah telah menjadikan kita umat Islam umat pertengahan. Ummatan wasata, umat pertengahan, umat terpilih, umat yang siap adil meletakkan sesuatu di tempatnya. Jangan menjadi umat yang zalim, yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang ke-16, ini yang terakhir, poin kedua ini, surat 3 Ali Imran ayat 31. Tentang kewajiban patuh dan taat kepada Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Nabi. Niscaya Allah mencintai kalian, mengampuni dosa kalian, dan
Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini memberikan motivasi sama kita. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kalau kita ingin diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, maka ikuti beliau. Cintai Nabi, ikuti Nabi. Amalkan sunnah-sunnahnya. Tiru akhlaknya. Dan amalkan Al-Quran dan sunnahnya. Niscaya Allah mencintai kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Insya Allah. Ini poin yang kedua. Ayat-ayat Allah menjelaskan tentang kerasulan Muhammad SAW, kelebihan-kelebihan dan karunia Allah untuk dia. Sekarang poin ketiga. Poin ketiga berisi tentang berita Rasulullah sendiri tentang kenabiannya. Kalau tadi informasi Allah tentang beliau, kalau sekarang berita dari Rasulullah sendiri tentang kenabiannya. Yang dengannya kenabian diakhiri, kewajiban patuh dan taat kepadanya, serta keuniversalan risalahnya atau kerasulannya. Nah, dalam hadis yang sahih, ada yang hasan juga dijelaskan. Pertama, hadis riwayat Bukhari nomor 2864 dan Muslim nomor 1776. Apa kata Nabi? Anan nabiyyu la kadzib. Ana ibnu Abdul Muthalib. Aku adalah nabi. Tiada dusta. Aku adalah cucu Abdul Muthalib. Nabi mengakui dia nabi. Yang kedua, hadis riwayat Imam Ahmad nomor 1670. Serta hadis riwayat Ibnu Hibban dalam hadis yang sahih. Juga ada di kitab Al-Bukhari, di kitab Tarikh, dinyatakan sabda Nabi ini. Apa kata Nabi? Innani Abdullah wa khatamun nabiyyin wa inna Adam lamun jadilun fi tinatihi. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba Allah dan penutup para nabi. Aku hamba Allah, aku penutup para nabi. Sesungguhnya Nabi Adam masih terletak di tanah. Yang ketiga, ini hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3535 dan Muslim nomor 2286. Ini hadis sahih. Apa kata Nabi? Masali wa masalul anbiya'i kama sali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin wahidah faja'alan nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaqulun halla udi'at hadhil labinah fa annal labinah wa ana khatamun nabiyyin. Apa kata Nabi? Perumpamaanku dengan para nabi sebelumku adalah seperti orang yang membangun sebuah rumah. Ia pun membangunnya dengan baik dan indah kecuali satu tempat batu bata. Lalu orang-orang yang mengitari rumah itu dan sangat terkagum-kagum kepadanya, seraya berkata, kenapa tidak dipasang batu bata di sini? Maka akulah batu bata itu, dan aku adalah penutup para nabi. Nabi menjelaskan ibaratnya aku dengan nabi-nabi sebelumku, kata Nabi, seperti orang bikin rumah. Bikin rumah yang rapi, yang indah, yang bagus, yang kuat. Tapi ada lubang satu. Kenapa lubang satu? Kurang satu batu bata.
kurang tuh batanya. Kata orang-orang, kenapa kurang ya? Kenapa nggak ada suatu bata yang menambalnya biar tambah kokoh, biar tertutup kekurangannya? Kata Nabi, akulah batu bata yang satu itu. Artinya, aku penguat Nabi dan Rasul sebelumku. Aku penyempurnanya. Dan aku penutup Nabi dan Rasul. Seperti batu bata penutup lubang tadi sehingga kokoh rumah itu. Yang keempat, ini hadis riwayat Imam Bukhari nomor 15. Ya. Nah, ini di Sahih Bukhari tanpa lafaz walladzi nafsi biyadih. Apa kata Nabi? Di hadis ini, walladzi nafsi biyadih la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seseorang beriman dengan sempurna sehingga aku menjadi yang paling ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Nabi menjelaskan bahwa tidaklah seseorang yang beriman, tidak sempurna iman seseorang sampai ia menjadikan aku menjadi orang yang paling dicintainya daripada anak-anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Yang sempurna iman itu adalah orang yang mencintai aku melebihi kecintaannya ke yang lain-lain. Itu artinya.